Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini bersama saya Aziz Ashari, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan. Video ini dibuat atas masukan dan permintaan dari beberapa orang yang menginginkan agar diberikan penjelasan tentang Muhammadiyah, karena ada orang yang baru mengenal Muhammadiyah dan ada orang yang ingin lebih dalam mengetahui tentang Muhammadiyah. Pertanyaannya, apa itu Muhammadiyah? Jadi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi Islam tertua di Indonesia. Bahkan Muhammadiyah ini lahir sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, dan pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang ulama di Yogyakarta yang pertama kali memiliki gagasan untuk mendirikan Muhammadiyah dalam rangka mewadahi umat Islam pada saat itu untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Dan bahkan gagasan yang diusung pertama kali oleh Muhammadiyah pada saat itu adalah gerakan Al-Ma'un, di mana Muhammadiyah berusaha untuk mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, mencerdaskan melalui proses pendidikan, kemudian memberdayakan dalam proses membantu orang-orang miskin, kemudian memfasilitasi anak-anak yatim yang terjadi pada saat itu, yang ada pada saat itu. Kemudian kedudukan Muhammadiyah ini berada di Yogyakarta. Kantor pusat Muhammadiyah tentu ada di Yogyakarta, tempat di mana dilahirkannya Muhammadiyah, dan juga kantor pusatnya berada di wilayah Jakarta. Bagaimana dengan identitas Muhammadiyah? Jadi pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Muhammadiyah ini yaitu gerakan Islam, dan di antara yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Yaitu tujuannya adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kemudian bagaimana proses mengajak manusia? Ya tentu bisa melalui masjid, melalui lembaga pendidikan dan semacamnya. Kemudian tajdid, di mana Muhammadiyah ini mengusung kebaruan. Artinya apa? Pernah terjadi suatu kisah di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa pada saat itu model pendidikan yaitu dengan cara duduk-duduk menghampar lah. Lalu kemudian sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu yaitu dengan metode dengan menggunakan bangku. Dan pada umumnya pada saat itu pendidikan bersifat doktrinal. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah caranya dengan pendidikan itu diskusi, dengan menggunakan metode diskusi, karena metode diskusi itu akan memberikan pemahaman yang lebih gamblang dan mudah bagi para peserta didik. Kemudian tentu Muhammadiyah itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, di mana dalam seluruh pola ijtihad dan seluruh amalnya sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Muhammadiyah ini berasaskan Islam,
Ya tentu karena Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam, maka berasaskan Islam. Disebut Muhammadiyah karena disandarkan kepada Nabi Muhammad bahwa kita ini Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Yang kedua adalah agar warga Muhammadiyah itu beramalnya mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnah yang diusung atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ubudiahnya maupun dalam muamalahnya. Dan apa maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah? Jadi maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Prakteknya bagaimana? Muhammadiyah itu dengan gerakan mencerahkan dan mencerdaskan supaya tercapai umat yang berkemajuan. Artinya apa? Bahwa di Muhammadiyah biasa ditradisikan bahwa setiap orang yang beramal dia harus memastikan mengetahui sumbernya dari mana. Kemudian apakah ini sesuai dengan sunnah atau tidak. Jadi pada intinya bahwa setiap amalan atau usaha amal soleh yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah harus memastikan bahwa itu sesuai dengan sunnah. Maka kemudian Muhammadiyah dalam beberapa aspek pemahaman itu terjelaskan atau dijelaskan dalam himpunan putusan tarjih atau HPT, di mana sebagian dari pandangan keagamaan Muhammadiyah dan bagaimana beramal sesuai dengan kemuhammadiyahan, ya tentu di antara rujukannya adalah HPT, dan HPT sendiri atau himpunan putusan tarjih merupakan fatwa yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika beramal, maka warga Muhammadiyah diharapkan beramal yaitu mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya dengan mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah agar masyarakat ini menganut atau mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Yang pertama adalah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar melalui masjid, ceramah-ceramah, kajian-kajian, kemudian melalui pendidikan, kemudian dan tajdid kebaharuan. Artinya Muhammadiyah ini terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru, kemudian menyesuaikan diri dengan kondisi tempat, zaman dan tempat. Artinya dengan begitu Muhammadiyah tetap tidak menghilangkan identitasnya sebagai pengikut Nabi Muhammad yang tetap harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun yang kedua adalah bagaimana Muhammadiyah tetap memfasilitasi pemikiran-pemikiran baru sehingga tetap bisa menjawab kebutuhan zaman, atau sehingga tetap bisa menjawab peristiwa keadaan yang terjadi di zaman itu. Mungkin peristiwa itu tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Muhammadiyah kemudian memberikan fatwanya. Kemudian dan tentu amal ma'ruf ini diwujudkan
dalam usaha di segala bidang kehidupan. Kemudian yang kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, yaitu program dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi ada usaha-usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, di bidang dakwah, kemudian di bidang kesehatan, dan program-program lainnya, baik yang bersifat umudiyah maupun muamalah, tentu yang tujuannya adalah memfasilitasi warga Muhammadiyah, umat, berwawasan keislaman, mengamalkan aktivitas ibadah dan muamalah sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Jadi penanggung jawabnya adalah pimpinan Muhammadiyah, di mana pimpinan Muhammadiyah ini bekerja secara kolektif, ya, melahirkan, memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencerahkan dan memajukan umat serta memfasilitasi warga dan masyarakat agar beribadah dan bermuamalah menurut tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah beberapa hal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.